Gue yang nanya. Oke. Jadi kan lu kan lebih berpengalaman gitu. Selama 10 tahun lo berkecimpung di dunia logistik ini. Pengalaman apa sih yang menurut lo paling horor? Ya. Jadi suka dukanya gitu ya. Sebenarnya suka duka apa horor nih? Ya, sorry, horor. Gitu ya. Kenapa harus dibilang horor? Karena emang ini bikin nggak bisa tidur gitu ya. Bikin nggak bisa tidur, melek terus tengah malam gitu. Jadi paling kekejar waktu itu adalah saat gue pernah bekerja di Logistik Express. Karena kita memang yang kita jual adalah services. Kita tidak tidur? Iya, kita tidak tidur karena selalu memastikan paket kalian itu sudah sampai mana gitu ya. Bahkan saat harusnya kita udah bisa beristirahat di rumah, kita itu benar-benar masih harus monitoring gitu kan. Harus monitoring, terus mikirin strategi kalau misalnya ada bottleneck yang tengah jalan, kayak gimana kita harus cepet-cepet make a decision untuk tim lah ya. Paling horor yang pernah gue rasain ya seperti biasa tiap tahun selalu akan ada campaign ya, jadi tanggal kembar ya, tanggal kembar double date gitu kan, mau Harbolnas lah apalah itu yang bikin kita bener-bener muter otak gitu ya, apalagi kalau misalnya campaignnya pas musim-musim hujan. Nah itu rasanya sangat sedih sekali untuk kami, tapi kami selalu bahagia jika misalnya paketnya keterima dengan baik. Jadi kejar-kejaran SLA tuh ya? Ya, kejar-kejaran SLA, betul. Nah, apalagi ditambah lagi hujan, terus ada galian lobang. Galian lobang, perbaikan jalan. Nah, itu sih benar-benar horor ya. Sekarang lo pikir aja gimana caranya hal-hal yang nggak bisa kita perbaiki gitu ya. Kita hindari gitu ya. Bahkan kita perbaiki, kita tuh nggak bisa, tapi kita harus tetap berpikir gimana caranya paket harus tetap sampai dengan aman dan nyaman. Sesuai SLA. Kalau tidak, nanti KPI-nya jeblok. Iya, betul. Dan akhirnya customer seperti kalian yang akan marah. Oke. Ya, oke. Nah, kalau lu pernah nggak apa yang paling bikin horor? Yang horor itu kalau di warehouse, kalau pas mau peak season. Contohnya mau lebaran. Gue sebelumnya itu kan yang di warehouse di quick commerce gitu, mau lebaran nih, biasa logistik itu kan biasa kalau ada itu ya idle-nya gitu ya kan, udah nggak boleh ini nggak boleh itu, atau juga terus di Indonesia ini kan udah mulai masuk libur lebaran gitu, jadi suppliernya udah nggak jalan gitu, udah tutup ya gitu. Akhirnya jadilah kita tim supply chain tuh yang bingung ya, kayak gimana caranya ngatur supaya ini kapan gue pesen supaya nanti ketika pas peak seasonnya orang-orang butuh, kita nggak kehabisan. Karena kalau barangnya lagi habis, loss kan kita, loss revenue, waduh kemana-mana gitu kan. Nah, karena gue di bagian warehouse, puter otaknya, horornya adalah warehouse-nya penuh. Begitu saudara-saudara, jadi kayak miss dikit aja itu kayak yang harusnya barangnya keluar sekian, jadi nanti bisa masuk lagi sekian gitu. Jadi warehouse-nya nggak penuh, cuman warehouse-nya nggak overload, tapi cukup gitu. Nah ternyata nggak keluar, wah udah itu kan luber tuh. Pusing kita mikir ini ditaruh mana lagi, ya Allah ya Rob gitu kan. Tapi nggak bisa kita stop begitu aja gitu, karena ini ngegulung kemana-mana ya kan, ngegulung kemana-mana, nggak bisa gue langsung bilang udah jangan dimasukin lagi, warehouse-nya udah penuh, udah luber lah. Ntar lu mau dagang apa gitu kan, pas udah lebarannya orang udah sibuk lebaran ke pasar gitu kan, udah maunya pesan aja lah, tahu-tahu guanya nggak nyampe, iya kosong gitu kan. Itu sih kalau horor yang terakhir yang gue alami. Tapi lu pernah nginep di warehouse nggak? Sampai nginep, kalau nginep di warehouse karena pas gue terakhir handle warehouse itu gue sudah punya anak, jadi gue nggak sampai nginep di warehouse. Nggak sampai ya? Nggak sih, kayak cuman ya paling 4 jam di rumah lah ya, terus lo ya lo harus bangkit lagi gitu kan, kos gitu ya, kan ya karena gue emang selalu nyari tempat tinggal yang dekat dari kantor gitu kan, karena ya seperti itulah kehidupannya. Lebih curhat. Tapi sebenarnya ya gue tuh dulu tuh ya kalau
pas masih kerja di sana gitu ya, udah kayak jam-jam pulang orang-orang pekerja malam sebenarnya. Long shift ya, long hour. Iya, long hour gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau orang-orang kayak mungkin tetangga gue tuh mikirnya nih orang kerjanya apa? Gak pernah kelihatan. Iya, gak pernah kelihatan. Terus kalaupun bunyi-bunyi pulang tuh kayak pulangnya tuh jam 1, jam 2 gitu kan. Terus kalau beneran apa enggak? Iya, terus kalau keluar rumah juga baru-baru siang gitu kan. Bener. Mungkin dia mikirnya kayak ini orang kerja apa gitu. Tapi nggak kelihatan kayak Elsie tuh nggak ada gitu. Muka-muka Elsie-nya tuh nggak ada gitu kan. Kayak gitu sih. Nah, kalau makanya kalau gue karena pas udah punya anak jadi nggak sempet nginep di warehouse, cuman yang pas masih ngurusin transport express itu kan gini, sortation itu kerjanya malam ya. Oh iya. Sortation itu mungkin kalau buat yang belum paham gitu ya, sortation itu diisi cakung ya nggak sih? Iya diisi cakung. Ya mungkin kalau di Oren. Ya kalau kalian lebih familiarnya dengan istilah diisi cakung atau distribution center. Nah itu kalau di istilah di Express itu ada sortation. Ini kan dia itu baru kerjanya malam. Yang mana kalau pas dulu gue jadi engineer itu kan ngurusin end to end gitu ya. Jadi gue juga harus tahu proses yang malam itu kayak apa. Ya sudah lah. Jam 12 malam gitu-gitu. Di tempat sortir. Ngapain sih kerja itu? Kerja memastikan paket-paket Anda diterima dengan baik. Seperti itu. Nah, terus juga horor juga nih. Hal kejadian horor adalah kadang tuh pas double date, bos-bos tuh suka ikutan pesan. Pas dapet, habis itu punya dia yang telat. Itu dia itu adalah bagian salah satu terhoror. Karena pernah gue ngalamin adalah di kantor tuh bos gue datang, terus dia nanya kayak gini, Rosi kamu tahu nggak paket saya di mana gitu kan? Iya Pak, saya cek dulu mana Pak nomor trackingnya gitu kan? Terus di tracking paketnya jernihnya masih ada di gudang gue. Kan kayak salah satu kontennya si paling logistik, telatnya itu di warehouse. Iya betul. Itu yang paling horor adalah kayak gitu. Terus ya lo kan tahu kan ya kalau double date tuh backlog di warehouse tuh banyak banget hal yang pending karena itu barangnya tuh datangnya nggak habis-habis. Nah, duit kalian nggak habis-habis memang. Iya memang keren sekali. Nah terus akhirnya dari sekian ribu barang ya kita ngudek-ngudek lah anjir. Barang bapak ini gimana? Iya, benar-benar kita bukain satu-satu. Tapi nggak lu flag tuh nama dia atau nomor HP dia gitu, lu minta IT dong, tolong dong ya gitu. Nanti ketahuan lah. Beliau yang bersangkutan ini biar jadi priority gitu. Enggak. Jadi dia order by nama istrinya. Gitu. Jadi ya udah kita udek-udek semuanya dapat nih. Harusnya itu tuh udah jam cut off pengiriman kurir. Udah nggak ikut ya? Udah nggak ada. Ya udah akhirnya gimana? Udah lo kita pick satu orang itu nganterin ya. Untung rumahnya dekat. Oke. Untung rumahnya dekat dari gudang saya. Jadi aman. Tapi lu pernah sampai ikut hands on nggak sih di either di warehouse atau di pengiriman atau kayak lu benar-benar ikutan nyortir atau lu ikutan ngirim gitu? Enggak, kalau ikut ngirim pernah, tapi nyortir pernah. Tapi kan itu pas awal-awal aja ya sebagai anak baru. Training gitu. Iya, training part gitu. Of training JT ya. Iya, jadi kalau udah itu mah nggak sempet lah. Kita lebih banyak monitoring, bukan melihat-lihat tapi monitoring. Itu berbeda. Ada lagi nggak yang horor? Horor lainnya apa ya, pas migrasi, bukan migrasi itu sebutannya apa ya? Apa tuh? Sistem baru. Iya, migrasi dong. Migrasi sistem. Oh itu ribet banget sampai itu. Sebenarnya alhamdulillah jadi nggak tidur. Jadi HP gue kalau nggak gue matiin nggak tidur gue. Jadi HP gue matiin. Terus HP gue matiin jam 11 malam itu mau nggak mau gue matiin. Terus begitu pagi subuh gitu ya, kalau gue nyalain udah tuh langsung masuk. Terus ya udah itu horor lainnya. Jadi mana gue dua kali gue kerjaan gue adalah setup dari awal gitu ya. Kayak membangun gitu kan, membangun bangsa. Berarti lu udah terbiasa ya untuk nge-setup dari nol, itu udah biasa ya? Ya sama kayak gue. Jadi kerjaan gue yang sekarang tuh setup dari nol untuk brand-brand tertentu. Brand tertentu. Iya, brand-brand yang baru mau masuk itu gue setup warehouse dari nol. Wes, mantap. Gitu. Jadi emang
Kalau experience kita sebenarnya sudah based on best practice yang sudah ada ya. Yang sudah ada itu sebenarnya kita udah dari 10 tahun experience dia gitu kan, dia bawa untuk ke setup yang sekarang. Betul. Jadi kenapa kita pengen banget ngebantu teman-teman ya yang memang bingung gitu kan. Mau mulai dari mana nih? Iya benar, mau mulai dari mana, karena emang sebingung itu gitu kan. Sama kayak kita dulu, mungkin kita nggak ada yang ngajarin ya. Nah, gue pertama kali mau masuk warehouse tuh gue nanya ke mantan bos gue. Gue nanya, terus Pak ini saya bisa nggak ya? Gue kan sampai ini ngurusinnya transport gitu kan, terus mau warehouse, Pak gue saya bisa nggak ya gitu? Ya bisa lah gitu. Tapi ya udah. Jalan alhamdulillah gitu. Sih harusnya ya. Ya gitu. Oh, salah satu gue pernah juga tuh ya. Jadi pas awal kerja tuh pas di warehouse gitu ya, gue jadi haus banget akan ilmu. Benar-benar haus banget akan ilmu. Gue belajar semua dari gue buku, gue YouTube, gue baca gitu kan. Tapi ada sesuatu hal yang akhirnya orang baru tuh gue masih belum paham. Sampai dengan gue menghubungi seorang konsultan. Seriusan, gue menghubungi seorang konsultan dan gue pay for it. Oke. Dan membantu banget di karir lu gitu. Betul, membantu banget di karir gue sampai dengan gue udah bisa achieve apa yang gue kerjakan selama 10 tahun ini gitu. Jadi ya gue berpikir kayak kemungkinan gak cuma gue doang yang butuh bantuan gitu dan merasa tersesat. Nah, ngomongin sistem, berarti dulu lu setup sistem, berarti lu ada timnya gitu ya? Ada. Jadi gue kan mostly berhubungan sama tim apa ya sebutannya, sistem analis kali ya, atau tim produk. Sistem analis, tim produk. Iya, tim produk gitu. Kalau dulu gue kayak, jadi lu yang bikin alurnya gitu gak sih? Iya, gue bikin alur dari awal sampai akhir. Nih, dulu gue bikin blueprintnya dari awal sampai akhir, dari awal journey-nya paket tuh baru mau dikirim, nggak ada apa-apa, nggak ada tag apa-apanya gitu kan. Jadi lu kudu masukinnya kemana, ini nanti nyambungnya kemana, supaya kita bisa tracking. Lalu di sini nanti prosesnya apaan aja, nyambungnya kemana sampai nanti akhirnya COD, sampai COD collection, terus sampai ke invoice, kayak gitu, blueprint dari awal sampai akhir. Oh, sampai ke invoice. Tapi nggak yang sampai ke SAP. Mohon maaf. Nih, itu mohon maaf, itu paling rigid. Out of my league. Gue nggak, karena kan kalau yang SAP itu kan mostly udah dari corporate ya. Betul. Udah dari corporate, aturannya begini gitu ya. Jadi itu enggak ranah gue untuk gue otak-atik. Tapi untuk yang operasional benar-benar dari awal sampai akhirnya, that's my business. Gitu. Keren gitu ya. Yang horor lainnya adalah sampai dengan ada customer gara-gara kelamaan nunggu, akhirnya nyamperin ke gudang. Terus ketemu siapa di sana? Ketemu orang gudang. Terus kayak dia nanyain, saya udah order paket saya mana nggak nyampe-nyampe. Warlock dia. Warlock. Karena gue ambil sendiri nungguin lu lah. Iya, karena pada saat itu kalau nggak salah itu bentuk dia pesan piala. Jadi besok itu harus udah dibagikan. Akhirnya dia jemput bola. Cuman kan emang nggak ada regulasi untuk kita langsung kasih, nggak boleh, ya kan? Itu nggak boleh, dan juga kita juga nggak tahu itu di mana. Sebenarnya kita juga clueless. Piala bapaknya itu lagi di mana juga kita clueless kayak gitu kan. Tapi ya karena memang butuh skill komunikasi yang sangat tinggi untuk menenangkan customer yang lagi marah-marah. Dan memang kita udah menjanjikan bahwa udah tenang aja Pak, pokoknya akan sampai hari ini juga, intinya seperti itu. Terus ya soalnya bapaknya, ya soalnya kan lu tahu ya, kan parcel itu kan touch point-nya banyak banget. Kalau express itu touch point-nya banyak. Iya, banyak. Ya kebetulan setiap journey itu harus ke-record. Betul, setiap journey harus ke-record. Ya kebetulan emang si piala itu belum nyampe ke warehouse gua gitu kan. Dia taunya ini bakalan ada di warehouse ini, N-nya. Kan dia kan masih berkelana di mana-mana. Kelana piala tuh udah biar bergilir literally. Iya, betul. Dia udah kemana-mana duluan sebelum diserahkan ke pialanya ke orangnya. Gitu. Kalau gue sempet pernah, ini pertama kali banget gue kerja sih, ada bareng teman gue tuh, jadi 12-12 kalau nggak salah waktu itu. Oh ya, double date tadi. Ya, campaign kan. Gue inget barang kantor dia. Jadi kita dapat, diam lagi. Oke. Jadi itu backlog, sebenarnya sampai kayak internal
tim ops tuh minta bantuan internal buat lu rumahnya di mana, lu bantuin kita buat kirim ke sini. Jadi sambil jalan pulang. Oh really? Ih, terus nama lu di-assign dong. Namanya dia? Yes, betul. Jadi benar-benar nama gue terdaftar sebagai kurir kan. Terus? Jadi kalau di last mile itu kan lo sistemnya itu nggak bisa sembarangan orang gitu kan, yang scan gitu kan. Harus nama lu terdaftar kurir gitu kan, dan lu harus di-assign paket tersebut supaya lu bisa kirim paket tersebut. Kita di-assign sebagai kurir, terus kirimlah gua sama teman gua tuh. Jadi pas waktu itu ada yang kayak dia kaget gitu loh, yang ngirim nih mbak-mbak 2 gitu kan. Gitu terus kan. Saya kurir gitu. Ada yang jadi kita datang kan biasalah ke gang-gang gitu-gitu kan, ke perumahan, pemukiman gitu kan. Lagi ada kondangan nih. Kondangan lah, gimana nih lewat mana, kita kagak bisa karena ketutupan tenda gitu kan. Lalu begitu itu kita telepon itunya, penerimanya gitu. Nah, maaf ini yang mana ya, rumahnya di mana? Ini kita udah di sekitar sini, ada tenda gitu, ketutupan kayaknya gitu. Terus lu tahu itu apa? Pengantennya. Hah, pengantin? Iya. Oh lagi kawinan? Dia order baju bridesmaid. Terus lu di sana pengantin tuh bridesmaid jadinya pakai baju apa? Karena dia nanya, mbak itu paket apa ya? Wah, saya kurang tahu gitu kan. Kita cuma nganterin doang gitu kan. Kita cuma nganterin, ini lagi backlog, kita bantu gitu kan. Tapi ada nggak detailnya gitu kan di deskripsi di paketnya gitu. Udah mana tulisannya kecil-kecil kan gitu. Terus kita coba baca gitu, terus begitu kita kasih tahu, oh ini, oh itu baju bridesmaidnya mbak. Terus kan temen gue cuma lihat kan, gimana ini gitu kan. Terus gimana kan? Gue lupa waktu itu COD atau enggak, kayaknya enggak deh, enggak COD, kayak udah tinggal terima aja gitu kan. Terus, oh ya udah mbak, kasih aja ke ada apa siapanya gitu terus itu, terus oh ya udah akhirnya kita kasih. Gue nggak tahu itu si bridesmaidnya jadinya pakai baju apa, udah dipesenin apa dia beli dari Tanah Abang apa gitu. Tapi dedikasi lo mantap sih ya, lo sampai jadi kurir ya, lo ngalamin jadi kurir ya. Tapi itu apa namanya? Aduh, gue lupa lagi mau nanya apa tadi. Lo dapet makan? Gini ya. Itu kerjaan pertama gua habis lulus. Terus kayak lu masih untung lah dapat kerja. Tapi waktu itu emang kita kayak dikasih itu sih, ada komisinya per paket. Oh iya gue tahu. Tapi maksud gue makannya pas kondangan kan, itu kondangan kan? Oh kondangan. Gue pikir dia nanti kasih makan sama kantor gue apa enggak dong. Oh kan dia soalnya marah kayaknya sama lo. Coba dia kalau misalnya dia seneng kayak, ayo kak makan dulu gitu. Enggak kan, ini dia pengantin ya, mohon maaf nih. Oh iya. Pengantin kan udah kayak di ruang rias aja atau di mana nggak ketemu kan, buat telepon itu. Keluarganya nggak nawarin ya. Lebih ke kayak lu berdua siapa di sini ngapain ya gitu.